وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Pada malam ini insya-Allah kita akan membahas tentang surah Al-Fatihah. Mungkin belum sampai ke tafsirnya, kita muqaddimah saja dulu pengenalan surah Al-Fatihah. Kenapa saya pilih surah Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah ini adalah surah yang paling penting. Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat kita kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Banyak di antara kita, banyak dalam kalangan kaum muslimin sudah membaca surah Al-Fatihah. Ada yang membacanya sudah 30 tahun, ada yang membacanya sudah 40 tahun, ada yang sudah membacanya 50 tahun, bahkan 60, 70, tapi tidak tahu apa kandungan surah Al-Fatihah. Ini sangat miris kita kan. Tiap hari kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita baca tiap-tiap hari, tapi tidak paham apa isinya, apa kandungan surah Al-Fatihah itu. Jadi kan sesuatu yang sangat miris sebenarnya. Maka kita perlu untuk mengkajinya satu persatu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya ingin menyampaikan muqaddimah surah Al-Fatihah dulu. Yang pertama, surah Al-Fatihah ini sangat banyak namanya Bapak Ibu. Orang Arab mengatakan kathratul ism, banyaknya nama suatu benda itu menunjukkan dia sesuatu yang sangat mulia. Orang kalau namanya banyak, profesor, doktor, haji, sekian, biasanya dia itu orang yang ada kedudukan. Kalau kita melihat nama raja, seperti di Malaysia itu kan mereka menggunakan sistem kerajaan. Itu nama rajanya 3 baris. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, yang di Pertuan Agung, sekian, sampai 3 baris. Surah Al-Fatihah ini adalah surah yang paling banyak namanya. Surah yang paling banyak namanya menunjukkan bahwa ini adalah surah yang paling agung. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan suratul Fatihah ini adalah a'zamus surah. Surah yang paling agung dari semua surah. Tidak berarti ada surah yang tidak agung. Tidak berarti ada surah yang tidak mulia. Tetapi ini adalah a'zamus surah, surah yang paling agung. Sama halnya ayatul kursi merupakan ayat yang paling agung dari seluruh ayat-ayat Al-Quran. Baik, apa saja nama surah Al-Fatihah ini? Yang pertama, Fatihatul Kitab. Disebut namanya suratu Fatihatu Al-Kitab. Apa arti Fatihatu Al-Kitab atau Al-Fatihah? Kita kan sering, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Apa maksud Al-Fatihah? Al-Fatihah itu artinya pembuka. Berasal dari kata Fatihah. Fatihah artinya adalah pembuka. Kenapa surah ini disebut dengan surah Al-Fatihah? Karena Allah membuka Al-Quran dengan surah Al-Fatihah ini. Dari 114 surah yang Allah turunkan kepada kita umat manusia sebagai petunjuk sampai ke akhir zaman, Allah awali dengan surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah itu disebut dengan Al-Fatihah karena dia sebagai pembuka, kunci untuk menjelaskan 113 surah yang lainnya. Mungkin muncul pertanyaan, apakah surah Al-Fatihah surah yang pertama diturunkan? Surah apa yang pertama diturunkan Bapak Ibu? Surah Al-Alaq. Tapi dalam Al-Quran yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Kenapa begitu? Apakah ini terjadi suatu kesalahan? Jawabannya tidak, ya. Karena peletakan surah-surah dalam Al-Quran itu bahasa Arabnya amrun tauqifi. Itu ketetapan yang sudah datang dari Allah. Jadi saat Jibril alaihi salam diamanahkan Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah,
Allah bukan sekadar menyampaikan ayat per ayat, tetapi Allah juga beritahu kepada Jibril, wahai Jibril, nanti sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya ayat ini, surah ini diletak di sini, di sini, di sini. Jadi peletakan dia itu pun adalah wahyu minallahi ta'ala, bukan campur tangan Nabi Muhammad SAW, apalagi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melihat dari tertibun nuzul, penurunan surah Al-Fatihah ini kepada Rasulullah, itu menurut ulama-ulama kita sebenarnya ini adalah surah yang kelima diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi diletak sebagai pembuka kepada seluruh Al-Quranul Karim, karena memang kandungannya mengandungi seluruh kandungan Al-Quran. Nanti saya akan jelaskan, ya. Baik, itu nama yang pertama. Nama yang kedua dan yang ketiga disebut dengan Ummul Quran ataupun Ummul Kitab. Ini kita sering dengar kan. Apa artinya ini? Kalau kita terjemah secara bahasa, ibu Al-Quran, induk Al-Quran, induk kitab Al-Quran. Kenapa disebut dia sebagai induk? Induk ini biasa dialah yang melahirkan. Ibu biasa dia yang melahirkan. Kita sebut induk ayam. Induk ayam inilah yang menetas. Dia menetaskan telurnya sehingga kan lahir anak. Al-Fatihah ini disebut sebagai Ummul Kitab ataupun Ummul Quran karena posisinya seperti induk untuk 113 surah yang lain. Maka seperti yang sudah saya sampaikan tadi dan mungkin sering kita dengar, dalam surah Al-Fatihah itu sudah terkandung seluruh kandungan Al-Quran, tetapi secara mujmal, secara global, tidak secara terperinci. Perinciannya nanti di mana? Pada surah-surah yang lain. Apa saja kandungan Al-Quran secara keseluruhan? Yang pertama, tauhidullah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama surah-surah Makkiyah itu kebanyakannya berbicara tentang isu tauhid. Karena 13 tahun Rasulullah di Makkah, fokus dakwah Nabi itu tauhid. Ya, fokus dakwah Nabi tauhid. Itu kandungan pertama. Apakah itu ada dalam surah Al-Fatihah? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu nilai tauhid. Ada di situ dalam suratul Fatihah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Lengkap di situ. Perinciannya nanti di mana? Dalam ayat-ayat yang lain. Itu induk pertama. Apalagi yang dibicarakan dalam Al-Quran, banyak menyentuh tentang kehidupan akhirat. Betul tidak? Kehidupan akhirat itu ada yaumul ba'ats, saat kita dibangkitkan, ada yaumul hisab, ada mizan, ada syurga, ada neraka. Mana kandungannya dalam suratul Fatihah? Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi kandungannya secara global itu sudah disebut di situ. Apalagi kandungan Al-Quran, ayat-ayat tentang ibadah, tentang ketundukan kepada Allah, ketundukan kepada hukum hakam Allah subhanahu wa ta'ala. Mana dalam Al-Quran? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mengandungi seluruh syariat. Karena saat kita menjalankan syariat, salat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, itu semua masuk di bawah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah di situ. Apalagi kandungan Al-Quran? Kandungan Al-Quran itu antaranya kisah-kisah. Maka sangat banyak kita menemukan kisah dalam Al-Quran. Kan? Ada kisah Nabi Adam, kisah Nabi, banyak sekali. Allah mengatakan dalam Al-Quran, nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Atau dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, kami ceritakan kisah ini kepada Muhammad supaya ia menjadi ibrah, menjadi pengajaran untuk kamu. Apakah ada kisah dalam Al-Quran, dalam suratul Fatihah? Ada. Oh, mana itu? Makanya kita perlu faham ayat per ayat itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Allah jelaskan dalam surah An-Nisa.
Ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa orang-orang yang telah diberi Allah nikmat itu? Dalam surah An-Nisa Allah mengatakan itu mereka kalangan nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Jadi dalam an'amta 'alaihim itu sudah mengandungi kisah para nabi-nabi dan orang-orang saleh terdahulu. Dalam Al-Quran bukan saja kisah orang-orang saleh, kisah orang-orang yang zalim juga ada. Di mana kisahnya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan yang sesat. Siapa mereka itu? Termasuk kalangan Yahudi dan Nasrani. Jadi surah Al-Fatihah itu dikatakan sebagai ummul kitab ataupun ummul Quran karena dia seperti daftar isi untuk seluruh Al-Quran. Maka Allah letakkan dia sebagai pembuka kepada Al-Quran. Maka saat orang betul-betul memahami Al-Quran, memahami suratul Fatihah, saat dia membaca surah Al-Fatihah, semestinya dia sudah membayangkan apa sih yang akan dibaca nanti. Ibarat kita kan, kalau kita beli buku, tidak mungkin kita baca semua kan. Apa yang biasa kita cari? Daftar isi kan? Buka daftar, oh menarik, kita beli, nanti baru kita baca. Al-Fatihah itu begitu dia. Maka Al-Fatihah itu a'zam surah yang paling agung, disebut sebagai ummul kitab dan ummul Quran karena memang mengandungi di situ, masya Allah. Tapi sayang, seribu sayang, ada yang diantara kaum muslimin sudah membacanya berpuluh-puluh tahun tetapi tidak tahu. Alhamdulillah Allah rezekikan kita bersama Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Ini satu tanda kebaikan Bapak Ibu ya. Jadi saat Allah beri kita taufik untuk mengkaji Al-Quran, ini satu tanda kebaikan, satu isyarat kebaikan dari Allah. Nabi SAW bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan dia jadi orang baik, langkah pertama itu Allah buat dia faham agama. Allah buat dia faham agama. Itu langkah pertama. Bagaimana kita faham agama? Allah dekatkan kita ke majelis ilmu yang mengajarkan ilmu agama Allah. Dan ilmu agama paling tinggi itu Al-Quran. Siapa yang mendekatkan dirinya dengan Al-Quran, itu artinya dia telah mendekatkan dirinya kepada kebenaran yang hakiki. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling benar. Artinya saat kita bersama Al-Quran, itu kita sedang didekatkan Allah dengan jalan yang paling benar. Mafhum mukhalafahnya saat kita menjauh dari Al-Quran, itu artinya kita begitu dekat dengan jalan kesesatan. Lawan dari jalan petunjuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apalagi nama suratul Fatihah ini? Antara namanya adalah As-Sab'ul Mathani. 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani." Sesungguhnya kami telah beri kepada engkau wahai Muhammad 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang. Suratul Fatihah ini satu-satunya surah yang Allah perintahkan kita baca berulang kali. Dan masya Allah, ini mukjizat Al-Quran, tak pernah bosan. Pernah tak bosan baca suratul Fatihah? Pernah bosan, Bu? Tak pernah. Tak pernah kita bosan. Ini mukjizat Al-Quran. Bayangkan kalau ini bait-bait puisi atau pantun, bosan tak kira-kira kita? Bosan lah. Walaupun ada orang bilang, oh itu puisi pantun favorit saya. Tidak akan dia baca 17 kali sehari semalam. Tidak akan. Kita membacanya berapa kali? Minimalnya 17 kali. Fi kulli raq'atin minas salah. Setiap dalam rakaat salat kita baca. Itu kalau kita baru mengerjakan salat fardu saja. Kalau kita mengerjakan salat sunnah pun lebih lagi. Kita baca berulang kali.
Berdasarkan ayat itu jugalah ulama itu sepakat jumlah surah Al-Fatihah itu, jumlah ayat surah Al-Fatihah itu 7. Walaupun nanti terjadi perbedaan mana yang 7 itu. Nanti insyaAllah kita akan bahaskan. Dan itulah nanti yang menjadi sebab ada kaum muslimin yang tidak membaca bismillah dan ada yang membaca bismillah. Nanti kita akan jelaskan hadis-hadis dia supaya jangan sampai bergaduh. Ya, jadi masalah bismillah pun kadang-kadang sampai bergaduh. Tak, ini perkara yang khilaf mu'tabarah. Ada hadis-hadisnya. Nanti insya-Allah kita akan bahaskan ya. Baik, nama seterusnya apa lagi? Al-Qur'anul Azim. Jadi suratul Fatihah ini disebut juga sebagai Al-Qur'anul Azim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-Azim. Disebut juga sebagai Al-Qur'an al-Azim. Kenapa? Karena tadi dia ini mengandungi surah surah keseluruhan Al-Qur'an. Kemudian apa lagi namanya? Ada juga ulama menyebut namanya sebagai suratu Alhamdu, dan masih sangat banyak nama-namanya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan nama surah Al-Fatihah ini kalau kita kumpulkan semuanya itu melebihi 20 nama. Panjang betul kalau 20 nama kan. So itulah sebagai pertanda betapa mulianya suratu Al-Fatihah. Okey, dah